Assalamualaikum, salam rahayu. Tersebutlah sebuah negeri yang terletak di antara pertemuan dua samudra dan dua benua yang sangat luas. Dari dulu hingga sekarang, negeri ini selalu ramai dilalui atau dikunjungi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, yang tentunya mereka itu memiliki keperluan penting dengan negeri ini. Di antaranya adalah perdagangan rempah-rempah, barus, dan emas. Waktu terus bergerak, sementara sejarah terus mengukir kisahnya di negeri yang makmur ini. Dari zaman pertama, berulang kali telah muncul dan tenggelam peradaban yang besar dan luar biasa. Bahkan tidak jarang negeri ini bisa menjadi pusat peradaban dunia di masa lalu. Orang-orang dari berbagai latar belakang bangsa, bahasa, agama, dan ras yang berbeda pun datang berduyun-duyun ke negeri ini. Semuanya itu dilakukan hanya untuk bisa menikmati kekayaan yang berlimpah dan peradaban yang gemilang dari negeri yang terkenal dengan slogan Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Sebut saja Amarto Dwipo, Hasiproyo, Sanjo Suryo, Kamadiagan, Aripura, Pasatra, Astapuro, Karimun, Tarturoko, dan Medang Kamulan. Semua itu adalah di antara nama-nama kerajaan besar yang pernah ada dan sangat berjaya di negeri Khatulistiwa ini. Namun kini tidak diketahui lagi oleh banyak orang, bahkan para ahli sejarah, tetapi masih tersimpan di beberapa tempat secara rahasia. Sementara Sriwijaya dan Majapahit yang sering diagung-agungkan oleh sebagian orang zaman sekarang, maka keduanya masih terbilang biasa saja bila dibandingkan dengan kerajaan besar yang pernah berjaya di zaman dahulu itu. Dan perlu diketahui bahwa sejarah peradaban yang telah ada di negeri ini sesungguhnya sudah berlangsung jutaan, bahkan miliaran tahun lamanya. Ia sering timbul dan tenggelam oleh berbagai sebab, salah satunya akibat dari azab Tuhan yang diturunkan kepada penduduk negeri ini, seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan tanah yang ditenggelamkan atau dibalik. Semua itu sering terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama, bahkan mengakibatkan daratan di negeri ini terpisah-pisah dan sempat kosong tidak berpenghuni selama ribuan tahun. Sebagai akibat dari sikap kufur yang telah dilakukan oleh penduduk negeri ini terhadap nikmat Tuhan. Akan tetapi, jika Anda sekalian tidak menemukan catatan atau bukti sejarah yang menjelaskan tentang peradaban yang saya sebutkan tersebut, maka itu semua memang sudah direncanakan oleh kalangan tertentu. Dan ingatlah kembali bahwa negeri Khatulistiwa ini pernah dijajah selama berabad-abad oleh bangsa lain. Saat itulah apapun itu yang menyangkut dengan sejarah kejayaan Nusantara tempo dulu akan disembunyikan oleh mereka, bahkan dibagar atau digondol ke negaranya. Dan satu lagi yang termasuk di dalam agenda terpenting dari para penjajah itu adalah mengubah sejarah yang ada di tanah Khatulistiwa ini dengan membuat catatan sejarah yang sebelumnya telah dimanipulasi alias diputar balikkan. Tujuannya adalah agar generasi penerus bangsa Khatulistiwa pun tidak pernah menyadari akan keagungan dari bangsanya sendiri dan terpecah belah, sehingga mereka tidak pernah kembali ke jati dirinya sendiri, lalu membangkitkan kejayaannya seperti dulu. Nah, jika itu terus terjadi, maka mereka para penjajah akan lebih mudah untuk menyerap kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini tanpa disadari sepenuhnya. Jadi negeri yang berada di lintang akuator ini, yang oleh orang Arab dulu sering disebut sebagai negeri timur jauh, adalah negeri yang dijanjikan untuk selalu berjaya di dunia. Semua modal untuk itu selalu ada karena memang negeri ini sangat kaya, letaknya strategis dan penduduknya sebenarnya pintar. Tetapi sungguh disayangkan kini karena yang terjadi justru negeri ini masih terjajah oleh kekuatan asing. Ia belum merdeka sepenuhnya karena segala urusan di dalam negeri ini masih
dikendalikan oleh pihak asing, di antaranya IMF. Dan yang lebih buruknya lagi adalah bahwa sebagian dari petinggi di negeri ini telah berkhianat kepada rakyatnya sendiri dengan menjadi agen dari kekuatan asing untuk menghisap kekayaan alamnya. Dan tahukah sedulur-sedulur sekalian bahwa kejayaan yang pernah diraih oleh bangsamu dulu itu tidak pernah ada campur tangan bangsa asing. Mereka hanya percaya kepada bangsanya sendiri, sehingga hanya membuat dan mengikuti hukum ketatanegaraan yang dibuatnya sendiri. Tidak pernah mereka mengadopsi buatan bangsa lain, apalagi para penjajah, karena mereka memang mampu untuk membuat yang lebih baik dari seluruh bangsa di dunia. Bahkan sebenarnya banyak bangsa di dunia yang justru mengadopsi hukum dan ketatanegaraan yang pernah berlaku di negeri ini, Nusantara. Termasuklah bangsa-bangsa Eropa. Mereka pernah mengadopsi hukum dan peraturan yang sudah dibuat oleh bangsa Katulistiwa ini. Semua itu terjadi pada masa awal perhitungan Masehi, bahkan jauh sebelumnya. Karena ketika mereka masih tinggal di dalam gua atau gubuk kayu yang usang primitif, bangsa Nusantara sudah memiliki kota-kota kerajaan yang besar. Tata lingkungannya modern dan bangunan terbuat dari batu marmer atau bata yang tersusun rapi. Bahkan atap rumahnya sudah menggunakan bahan dari perunggu, perak, atau emas. Mereka pun sudah memiliki hukum ketatanegaraan yang jelas yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan diantaranya adalah yang sudah tertuang di dalam kitab hukum Dharma Wangsa, Dharma Sastra, Siwasana Adigama, Kutura Sastra, Manawa Sastra, dan Kutarawan Manawa. Sementara bangsa-bangsa di Eropa justru masih hidup dalam dunia gelap. Mereka baru mengenal hukum ketatanegaraan yang konkret, memihak rakyat dan menjunjung hak asasi manusia untuk yang pertama kali sejak ditulisnya Magna Carta, Piagam Besar di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 Masehi. Itu pun hanya berisikan 8 buah pasal saja. Sedangkan di Nusantara, sedulur-sedulurku, contohnya pada masa Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga sekitar abad ke-6 hingga 7 Masehi, maka orang Jawa sudah mengenal sekitar 172 pasal hukum ketatanegaraan, sehingga dengan diterapkannya pasal-pasal hukum tersebut, maka khususnya masyarakat Kalingga sudah hidup dalam keteraturan dan kesejahteraan. Bahkan keadilan sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya saja putra dari Ratu Sima sendiri telah dipotong tangannya dalam versi lain kakinya, hanya karena ia pernah menyentuh barang milik orang lain tanpa izin. Selain itu, daerah wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga meliputi 28 wilayah. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja atau ratu itu telah dibantu oleh 32 orang menteri, 4 orang duduk di pusat kerajaan, dan 28 orang lainnya berada di daerah-daerah. Selanjutnya pada masa Kerajaan Singosari, 1268 hingga 1292 Masehi, pasal-pasal tersebut dilengkapi lagi menjadi sekitar 242 pasal. Lalu yang terakhir pada masa Kerajaan Wilwotikto Majapahit, 1293 hingga 1500 Masehi, tepatnya pada masa Mahapati Gajah Mada, maka pasal hukum yang berasal dari Kerajaan Kalingga tersebut lalu disempurnakan lagi menjadi sekitar 270 pasal. Inilah hukum ketatanegaraan yang kemudian dikenal dengan nama Kutara Manawa, sebuah hukum yang telah paripurna dan sesuai pula dengan kebutuhan dan karakter bangsa Nusantara, sehingga dengan diterapkannya pasal-pasal hukum Kutara Manawa pada saat itu, maka nyatalah slogan dari negeri Katulistiwa, Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo. Nah, itu belum lagi tentang sistem ketatanegaraannya. Kita ambil contoh saja Kerajaan Wilwotikto Majapahit yang berdiri pada abad ke-13 hingga 16 Masehi. Negara kesatuan ini telah memiliki satu sistem ketatanegaraan yang jelas, detail, dan terstruktur. Bahkan menurut saya itu jauh lebih bagus dari Indonesia sekarang. Dan jika dikaitkan dengan sistem negara yang modern saat ini, maka Wilwotikto Majapahit adalah negara yang telah menganut sistem negara serikat jauh sebelum USA, United States of America berdiri. Wilwotikto Majapahit itu juga telah mengenal sistem otonomi daerah bahkan ratusan tahun sebelum NKRI menerapkannya. Sehingga pertanyaannya kini adalah, siapa yang meniru siapa? Lalu mengapa bangsa ini tidak mau menggunakan salah satu dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab yang disebutkan tersebut?
karena terbukti hingga kini masih mengikuti hukum buatan penjajah Belanda. Dan mengapa bangsa pemenang ini sekarang justru seperti pecundang atau bangsa yang kalah dan bisanya hanya mengekor kepada yang lain, demokrasi ala barat, tidak lagi pede dan menggunakan sistem yang dibangun berdasarkan karakter dan ciri khas dari bangsanya sendiri. Sangat senang mengikuti tren kekinian yang sebenarnya tidak selalu bisa menguntungkan, bahkan lebih banyak merugikan rakyat. Padahal kalau dulu nenek moyang kita itu bisa mendirikan kerajaan yang besar dengan aturan dan hukum sendiri, dengan cara sendiri yang tentunya sesuai pula dengan karakteristik bangsa sendiri dan tidak cuma ikut-ikutan bangsa lain. Lalu mengapa kita sekarang itu tidak? Kita sebenarnya bisa dan pasti bisa, hanya saja hingga kini kita tidak punya keberanian untuk mencobanya. Bangsa ini terlalu takut dan mentah-mentah dalam mempercayai apa yang dikatakan oleh mereka yang dulunya pernah menjajah negeri ini. Akhirnya sampai kapanpun akan selalu menjadi bangsa pecundang kalau tidak berani mengambil resiko untuk bisa kembali ke jati dirinya sendiri secepatnya. Dan kini pertaruhannya adalah bahwa zaman akan segera berganti baru dan akan ada perubahan besar secara global. Namun apakah bangsa ini, bangsa besar ini Indonesia akan bisa bertahan jika tidak punya kekhasannya sendiri? Apakah ada kemuliaan yang semestinya jika kita masih saja mengekor bahkan menjadi budak kepada bangsa lain? Apakah ada kejayaan jika kita masih saja terus-terusan menjadi tamu di negeri sendiri? Karena bagi siapa saja yang mengekor, maka ia akan selalu tertindas. Selamanya ia akan menjadi jongos dari yang mereka ikuti itu. Untuk itulah sedulur-sedulurku, sudah selayaknya sebagai pewaris budaya kita itu perlu mereferensikan arah navigasi kapal NKRI ini pada nenek moyang kita sendiri. Selain juga memperkayainya dengan sumber-sumber lain, sudah saatnya itu kita kembali ke jati diri kita sebagai generasi bangsa Nusantara. Dan sadarlah wahai semuanya, sejak nenek moyangmu dulu, kita adalah satu bangsa yang besar dan hebat. Kita pernah sangat disegani oleh bangsa manapun di dunia ini karena peradaban besar yang telah kita miliki. Ilmu pengetahuan kita pernah sangat maju, bahkan telah bisa menjelajahi angkasa luar. Kekayaan negeri kita berlimpah ruah, bahkan kesaktian orang-orang dari dulu itu sangat ditakuti oleh bangsa perkasa di dunia. Semua orang akan sangat berbahagia saat bisa berada di negeri kita ini. Terlebih ketika ia bisa juga mempelajari apa saja yang ada di dalam peradaban bangsa kita, sehingga teruslah bersyukur dengan anugerah dan kesempatan itu. Terlebih mau berusaha untuk menjaganya dan kembali membangkitkan kejayaannya sekali lagi, karena tidak ada bangsa yang besar jika tidak bisa menjadi diri bangsanya sendiri. Matur sembah nuwun para sedulur, nasihat kehidupan misteri. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bisa meninggalkan like dan jejak-jejak di kolom komentar. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Mugi rahayu, sagung dumati.